Nama saya yang lengkapnya Siti Aisyah. Pekerjaan saya di LSM Bujroh, cabang Melabuh. Berapa lama Ibu sudah bekerja di Bujroh? Semenjak tahun 2005, Kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan? berhubung memikirkan memang di Aceh Barat itu masih kurangnya perempuan yang mandiri ataupun perempuan yang arif yang bisa memperjuangkan perekonomiannya sendiri. Program kami difokus ke pendidikan di bidang menjahit, komputer, bahasa Inggris, les-les bahasa Inggris, KDRT, gender gitu. Nah, tujuan daripada kegiatan yang Ibu lakukan itu untuk apa sebenarnya, Bu? Karena kami memikirkan di Melabuh itu sangat banyak sekali, malahan pandainya kita bilang daripada kota-kota lain yang di Aceh, termasuk di situ tuh yang paling tertinggal. Karena ibu-ibu di situ sangat membutuhkan sekali pendidikan dan untuk didampingi sebagai keterampilan itu. Dalam masa konflik, Pak, kita memang lagi di konflik, tidak bisa berbuat apa-apa, diterjang lagi di tsunami. Setelah tsunami itulah kita yang bisa bersuara, yaitu perempuan yang bisa bersuara di Aceh Barat itu. Makanya kami berpikir dari lembaga Bujroh ini untuk mengangkat martabat ibu-ibu yang ada di situ, di kalangan level bawah itu, untuk mengajarkan caranya berpolitik dan mengajarkan cara menulis, cara membaca. Karena saat itu ibu-ibu itu masih ada yang buta huruf, nggak pandai membaca, nggak pandai menulis. Kalau menurut Ibu, bagaimana kita bisa menggunakan Facebook atau YouTube untuk mempromosikan tujuan-tujuan yang Ibu sebutkan tadi dengan format video? Ya, kita bisa membuat nanti sebuah video, bisa kita lihat melalui filmnya, bukan seperti di surat kabar harus kita baca, tapi kalau di video nanti mereka itu bisa melihat seperti kita menonton di TV gitu. Misalnya nanti mereka dengan melihat itu, mungkin mereka lebih bergairah melihat gambar dan video itu daripada membaca di koran-koran. Karena nanti kadang orang nggak begitu hobinya membaca koran, hobinya dia menonton TV ataupun video gitu, Pak. 4 hari selama ini saya sudah mendapat pengalaman sedikit-sedikit di bidang jurnalis ini. Selama yang sudah Ibu ikuti training, apa-apa saja yang sudah Ibu pelajari? Ya, memang banyak sekali, tapi yang menangkap ke saya, seperti yang selama ini saya tidak mempunyai email, saya udah bisa membuat email. Saya tidak mempunyai Facebook, udah bisa membuat Facebook dengan adanya ditrainingkan di media on track ini. Dan saya tidak bisa membuat suatu gambar. Selama training ini saya udah bisa mengambil gambar dan cara mengeditnya gitu. Dan cara membuat video juga saya bisa sedikit, nanti akan saya lanjutin. Juga cara mengupload YouTube seperti ke Facebook lagi gitu. Dan saya juga mendapatkan cara membuat Twitter gitu. Kira-kira kalau menurut Ibu, apa manfaat mengupload video ke YouTube dan Facebook sebenarnya, Bu? Efektif kali itu membantu kita menyuarakan isu-isu yang sudah tersimpan selama ini. Kita bisa menyuarakan melalui video dan Facebook itu, Pak.
Kalau misalnya nanti, kalau kita mengutip isu-isu di daerah seperti misalnya isu jana-jana konflik yang belum merata misalnya dapat bantuan gitu. Kalau kita isukan ke surat kabar nanti, dia itu kadang-kadang ditahan dalam 2 hari, 3 hari, diedit macam, kadang-kadang berita itu tidak termuat. Tapi kalau di Facebook ini, hari ini kita apakan itu bisa temuat, bisa langsung nampak gitu. Jauh kali bedanya, banyak kali kegunaannya, paling perlu sangat itu kalau sebagai kita Pak.